Al-haditsu tsalitsu. Hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Diriwayataken saking Abi Abdullah Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Mugi-mugi ngridoni sapa Allah anhuma saking Umar dan Ibnu Umar. Qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Katanya apa? Abi Abdurrahman, Sami'tu saya mendengar Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh. Apa katanya Rasulullah? Buniyal Islam ala khamsin. Bunia dibangun opo al-Islamu Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara. Apa saja 5 itu? 1. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul abduhu wa rasul. Yang pertama itu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Yang kelima, yang keempat, wa hajjil baitih, dan naik haji. Yang kelima, wa shaumi Ramadan, dan puasa dalam bulan Ramadan. Nah, para ulama berijtihad bahwa 5 ini adalah ibadah mahdhah, ibadah murni, berhubungan langsung kita kepada Allah. Hubungan kita kepada Allah itu 5. Jadi kita itu, bila kita itu sebagai khalifah, maka ini hak Allah ini 5 ini. Apa saja hak Allah itu ya disembah. Dan bagaimana caranya menyembah Allah itu? Nah, 5 ini. 1 itu kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. 2, melakukan sholat. 3 itu mengeluarkan zakat. 4 haji. 5 puasa. Ini kita kerjakan karena ini hak Allah yang harus kita junjung. Sebetulnya kita itu sebagai khalifah itu secara umum itu ada 5 yang ketemu dengan kita. Kan manusia itu kan secara hakikat itu ada 3, sebagai khalifah, sebagai hamba, sebagai setan. Sebagai khalifah, kata Allah, firman Allah dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, saya katanya akan menjadikan di muka bumi ini adalah khalifah. Khalifah itu pengganti Tuhan. Yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadanya. Jadi kita sebagai hamba. Yang ketiga, manusia itu sebagai setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alladzi, sesuatu yang mengganggu hatinya manusia itu adalah bangsa jin dan setan. Bangsa jin dan manusia. Dan mengganggu untuk apa ini? Untuk patuh kepada Allah, untuk menyambut tugas-tugas perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kita sebagai khalifah itu ada 5. Yang pertama kali ketemu dengan Tuhan ini.
Lalu apa haknya Tuhan disembah? Lalu bagaimana caranya nyembah? Nah, 5 ini. Yang kedua itu, sebagai khalifah itu ketemu dengan alam semesta ini. Apa tugas kita? Apa haknya alam semesta ini? Dilestarikan. Tapi Tuhan terlanjur berfirman. Kata Tuhan, laqad fasadal bahr, laqad zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di dalam daratan dan lautan bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Nah, kalau kita itu sebagai khalifah menemukan sesuatu yang rusak, bagaimana? Diperbaiki. Nah, al-islahu. Kemudian apa? Ar-riayatu. Dijaga sampai betul-betul baik. Jangan diperbaiki, ditinggal langsung rusak lagi. Yang ketiga, kita sebagai khalifah itu mesti ketemu dengan sesama manusia. Apa haknya manusia itu? Kata Rasulullah, laisa minna man lam yukabbir kabirana wa man lam yarham saghirana. Bukan golongan saya, kata Rasulullah, yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Maka haknya manusia itu adalah yang lebih tua kita hormati, yang lebih muda kita sayangi. Jadi kita itu kalau ketemu dengan orang tua, jangan tidak hormat, jangan disalib ngawur-ngawur, dihormati orang tua. Sayyidina Ali itu suatu saat itu mau sholat subuh, ada orang tua jalan, padahal Sayyidina Ali tahu bahwasanya orang tua itu bukan orang Islam. Tapi karena Rasulullah bersabda seperti tadi itu, Sayyidina Ali tidak nyalep sampai sholat subuhnya itu telat. Dimuliakan orang tua, sayangi yang lebih muda. Terus yang keempat itu, manusia sebagai khalifah mesti ketemu dengan kehidupan. Apa haknya kehidupan itu? Katanya Allah, fa'amruhum syura bainahum. Masalah kita bersama itu harus kita musyawarahkan. Jangan seenaknya kita lalu membuat kebijakan sendiri pribadi. Enggak boleh. Musyawarah. Rasulullah itu di Madinah itu musyawarah. Orang yang diajak musyawarah itu berapa? 9 kelompok. Satu itu Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Terus Bani Khazraj, Bani Aus. Kaum Muhajirin, kaum Ansar. Terus Musailamah al-Kadzab atas nama pimpinannya orang Nasoro. Terus Majusi. Majusi itu kalau di Indonesia itu Hindu Buddha. Nah, ini musyawarah. Lalu hasillah kesepakatan itu. Nah, kesepakatan itu lalu dibukukan namanya Piagam Madinah, dan itu menjadi undang-undang negara Madinah ketika itu. Nah, di Indonesia itu kenapa bentuk negara ini kalau sudah final? Karena kita sudah musyawarah. Lalu kita ambil kesepakatan, lahirlah Pancasila dan undang-undangnya. Dan itu yang kita sepakati. Makanya orang NU mengatakan, negara Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika ini adalah merupakan bentuk final dari perjuangan umat Islam. Dan gitu. Makanya orang yang tidak ngerti sejarah ini tidak tahu. Coba di Indonesia itu negaranya Islam apa? Kepala negaranya dianggap kepala negara Islam apa enggak? Nah, Islam, siapa yang mengakui dia Islam yang mengesahkan? NU. Dengan pernyataannya, jargonnya waliyul amri bisyauqah. Nah, karena itulah makanya apa yang dilakukan oleh kepala negara sah. Nah, kalau kepala negara ini tidak disahkan oleh NU, semua ini adalah anak haram, hasil zina. Kenapa kok hasil zina? Karena Departemen Agama yang dibentuk oleh Soekarno sebagai kepala negara ketika itu tidak sah. Nah, karena itu penting negara ini sah. Nah, orang yang tidak mau berpikir besar dan berjiwa besar mengatakan Indonesia itu adalah negara tauhid. Karena dia memang tidak bisa berpikir besar dan berjiwa besar. Nah, yang terakhir, manusia itu sebagai khalifah mesti ketemu dengan akhirat.
Apa haknya akhirat itu? Kata Rasulullah itu apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pengembala dan kalian akan dimintai tanggung jawab tentang gembalaannya. Jadi Rasulullah bersabda, ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia ini nanti panennya di akhirat. Kok rajin ngaji, rajin sholat, rajin macam-macam, biasa sama dengan yang lain. Tapi nanti rajib setelah mati di akhirat masuk surga karena panen. Nah, Mas Dika umum menawakal sama seperti yang lain. Tapi nanti di akhirat nanti panen. Mas Dika masuk neraka, naudzubillah. Nah, karena itulah makanya haknya akhirat itu apa? Tanggung jawab. Nah, orang menjadi pimpinan, menjadi bupati, kalau tidak tanggung jawab mesti korupsi. Jadi gubernur tidak tanggung jawab mesti korupsi. Jadi dosen tidak tanggung jawab mesti korupsi. Jadi kiai kok tidak tanggung jawab mesti korupsi. Karena itulah hak akhirat adalah tanggung jawab. Kalau kita sebagai hamba, apa hak kita? Apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Seluruh yang aku larang jauhi. Wa ma amartukum bihi, apa yang saya perintahkan faf'alu minhu mastata'u. Kerjakanlah salah satu yang saya perintahkan itu yang kamu mampu. Kalau kan harus yang diperintahkan Rasulullah, kalau harus dikerjakan semua nggak kuat manusia itu. Jadi yang mampu kita kerjakan. Tapi jangan pura-pura gak mampu. Nanti aduh sholat gak iso aku, gak iso. Gak boleh mampu kalau sholat itu. Yang tidak mampu gak usah dikerjakan. Itu. Jadi karena itulah haknya Rasulullah itu. Kita ketemu dengan Rasulullah itu haknya apa sebagai hamba? Menjauhi seluruh larangannya dan mengerjakan yang mampu seluruh di antara yang diperintah oleh Rasulullah. Nah, kita sebagai setan apa yang harus kita lakukan? Nah, kita sebagai setan itu kita harus menakut-nakuti supaya orang mampu patuh kepada larangan Rasulullah dan mampu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sudah ya? Kan hatinya satu katanya. Karena itulah ingat bahwa yang ada di dalam diri kita itu adalah sebagai khalifah, sebagai hamba, dan sebagai setan. Contohnya apa sebagai setan? Contohnya sebagai setan itu Rasulullah itu pernah bersabda, orang-orang mukmin yang tidak sholat kepada masjid akan dibakar rumahnya. Pernah nggak Rasulullah membakar rumah? Nggak pernah. Jadi setan itu semata-mata untuk orang patuh kepada Allah dan semata-mata untuk kemenangan. Contohnya di waktu perang, Rasulullah itu bersama Sayyidina Ali jatuh perang Hunain itu. Lalu Sayyidina Ali dan temannya itu mengelilingi Rasulullah, menakut-nakuti. Sehingga musuhnya Rasulullah itu lari semuanya karena umat Islam katanya banyak. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya ketahui ketika Rasulullah harus setelah perang Hunain itu harus naik haji. Sebelum itu Rasulullah haji tak pernah sa'i. Lalu Rasulullah diperintah sa'i oleh Allah. Nah, padahal capek. Tapi Rasulullah setelah turun dari Gunung Safa suruh lari. Nah, sekarang ada tanda lampu hijaunya. Setelah Rasulullah itu lari, gerabak, Bismillahirrahmanirrahim, gerabak. Musuhnya yang mau membokong Rasulullah di balik Gunung Safa dan Marwah lari tunggang langgang. Dan dia mengatakan, ternyata tentara Rasulullah luar biasa. Jadi seluruh takut-takutan seperti Basyiro wa Nadhiro. Basyiro, jadi menakut-nakuti dan memberi kabar baik. Yang itu. Itulah pekerjaan kita sebagai setan. Di manusia itu terganggu sehingga mau tidak mau patuh. Yang itu. Bukan setan temen. Setan temenan enggak rajib kok.
Ya, itu saja, cukup hadisnya satu-satu aja. Yang paling keterangannya itu menyangkut hidup dan kehidupan ini. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi.